Ini adalah hadis Bukhari nomor 3. Isinya tentang permulaan wahyu, turunnya wahyu pertama. Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami dari Alaith bahwa ia telah menceritakan kepada kami dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa ia berkata, peristiwa yang dialami Rasulullah SAW saat pertama kali menerima wahyu adalah mimpi yang benar. Biasanya setiap kali Rasulullah SAW melihat mimpi, pastilah mimpi itu datang seperti cahaya fajar. Kemudian beliau menjadi suka menyendiri. Beliau biasanya menyendiri ke Gua Hira. Beliau menyendiri untuk mengerjakan ibadah dalam gua tersebut selama beberapa hari. Sebelum beliau kembali menemui keluarga, beliau biasanya telah menyiapkan bekal untuk itu. Begitulah, beliau kembali menemui Khadijah untuk menyediakan bekal beribadah di Gua Hira seperti biasanya. Hingga akhirnya turunlah kebenaran atas beliau di Gua Hira. Seorang malaikat datang menemui beliau. Malaikat itu berkata, "Bacalah." "Aku tidak bisa membaca," jawabku. Malaikat itu mendekatiku dan memelukku hingga membuatku kepayahan. Kemudian ia melepaskan pelukannya, lalu bertanya lagi, "Bacalah." "Aku tidak bisa membaca," jawabku pula. Malaikat itu mendekatiku lagi dan memelukku untuk kedua kalinya hingga membuatku kepayahan. Kemudian ia melepaskan pelukannya, lalu bertanya lagi, "Bacalah." "Aku tidak bisa membaca," jawab beliau. Malaikat itu mendekatiku lagi dan memelukku untuk ketiga kalinya hingga membuatku kepayahan. Kemudian ia melepaskan pelukannya. Lalu malaikat itu berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia." Rasulullah SAW kembali dengan membawa firman Allah tersebut dalam keadaan takut hatinya. Ia langsung menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Maka Khadijah pun menyelimuti beliau hingga hilanglah rasa takut beliau. Rasulullah SAW menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Beliau berkata, "Aku mengkhawatirkan keselamatan diriku sendiri." Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Demi Allah, janganlah takut. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya." Bukankah engkau selalu menyambung tali silaturahim, suka membantu orang yang butuh pertolongan, suka memberi orang fakir, memuliakan tamu, dan suka menolong dalam hal kebenaran? Khadijah radhiyallahu anha pun pergi membawa beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, salah seorang putra paman Khadijah radhiyallahu anha. Ia adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah.
Ia juga pandai menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Ia banyak menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dan ia adalah seorang yang sudah berusia lanjut dan telah hilang penglihatannya. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai putra pamanku, dengarkan peristiwa yang dialami oleh putra saudaramu." Waraqah berkata kepadanya, "Wahai putra saudaraku, apa yang engkau lihat?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan peristiwa yang beliau alami. Setelah mendengar cerita beliau, Waraqah berkata, "Ini adalah namus yang dahulu diturunkan Allah kepada Musa. Duhai sekiranya aku seorang pemuda yang gagah. Duhai sekiranya aku masih hidup tatkala kaummu mengusir dirimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah berkata, "Benar, setiap orang yang datang membawa ajaran seperti yang engkau bawa pasti dimusuhi. Sekiranya aku masih bersamamu pada saat itu, niscaya aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga." Tidak lama setelah itu, Waraqah meninggal dunia, dan wahyu pun terhenti selama beberapa waktu.